Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Ainir Rahma dengan nomor NIM 060107230007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi pendidikan dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dengan subbab keberadaan pendidikan agama Islam di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, pendidikan agama Islam harus bisa menyaingi atau menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Dan pada saat ini, pendidikan agama Islam di Indonesia sudah mengalami banyak inovasi dan perubahan dari masa ke masa. Yang awalnya sistem dan lembaganya menggunakan yang sederhana seperti surau atau langgar atau musola, kini berinovasi menjadi sistem dan lembaga yang lebih modern seperti madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi. Untuk saat ini, pendidikan agama Islam di Indonesia mempunyai 350.059 lembaga dan 29.335.506 peserta didik dan 2.374.345 pendidik. Dan dari banyaknya lembaga tersebut, 80% adalah pendidikan swasta. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya yang banyak melakukan inovasi atau perubahan adalah masyarakat atau warga sekitar. Meskipun pemerintah sudah memberi regulasi, fasilitas, dan sarana prasarana, namun masih tidak sesuai harapan masyarakat. Meskipun begitu, masyarakat sudah berterima kasih dengan perhatian tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan agama Islam di Indonesia sudah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Subbab selanjutnya adalah lembaga pendidikan Islam sebelum terbitnya Sisdiknas. Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan dualistik, yaitu yang pertama adalah sistem pendidikan modern yang diwariskan oleh kolonial Belanda, dan yang kedua adalah sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang berasal dari surau, masjid, ataupun langgar. Sejak awal masa kolonialisme hingga kemerdekaan, pengolahan pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, yang mana kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan pada masa Orde Lama, pendidikan agama Islam di Indonesia hampir dihapus. Namun ada salah satu departemen yang sering disebut dengan Departemen Agama atau Kemenak. Lembaga inilah yang sangat intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Namun itu hanya sementara. Pada saat Undang-Undang Nomor 4 1950 Nomor 12 Tahun 1954 diundangkan, Departemen Agama tidak menyebutkan persoalan yang dialami oleh lembaga pesantren dan madrasah, sehingga muncullah dugaan bahwasanya pemerintah melakukan diskriminatif antara pendidikan agama Islam di Indonesia dan pendidikan umum di Indonesia, yang mana ketentuan tersebut adalah pendidikan agama Islam hanya diberi waktu 2 jam seminggu dengan peserta didik jumlah 10, itu pun jika mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing. Sehingga pada masa itu pendidikan Islam di Indonesia sangat tidak maju, ataupun bisa dikatakan masih mendapatkan perilaku yang diskriminatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.